Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang tugas progres 2 Project Data Science dengan Cloud Computing, bagian Pre-Processing Data Modeling. Ini dengan anggota kelompok kita, ada Aulia Ardini Putri dengan NIM 20, ada Farel Abdul Wirasena dengan NIM 23, ada Nurmis Rina Salsabila dengan NIM 30, dan Ayunda Dewi Agustin dengan NIM 40. Nah, pada bagian ini merupakan tahap data preprocessing, di mana pada proses feature selection dilakukan penghapusan beberapa kolom yang bersifat identitas atau teks non-numerik seperti track ID, artis, album name, dan track name. Karena variabel tersebut tidak memberikan hasil statistik yang signifikan bagi algoritma machine learning, dengan menggunakan fungsi dfdrop, data difilter sehingga variabel df model hanya menyimpan fitur-fitur numerik yang relevan untuk proses pemodelan. Jika dilihat pada output tabelnya, pada data tersebut juga tampak telah melewati proses penskalaan atau normalisasi, sehingga penghapusan kolom ini menjadi langkah final untuk memastikan dataset benar-benar bersih dan siap diolah oleh model tanpa adanya gangguan dari data yang tidak diperlukan. Selanjutnya, tahap ini merupakan proses persiapan data akhir sebelum masuk ke fase pelatihan model machine learning. Langkah pertama yang dilakukan adalah target encoding, di mana kolom track genre diubah menjadi tipe kategori dan dikonversi menjadi numerik menggunakan .cat.codes. Hal ini bertujuan agar label target dapat dipahami oleh algoritma komputer yang hanya bisa memproses angka. Selanjutnya dilakukan pemisahan antara fitur dan target. Dan kemudian dilanjutkan dengan proses data splitting menggunakan fungsi trend test split. Data dibagi menjadi dua bagian, yaitu data latih dan data uji dengan proporsi 80/20. Penggunaan parameter stratify sama dengan Y sangat penting di sini untuk memastikan bahwa distribusi kategori genre pada data latih dan uji tetap seimbang, sehingga model dapat belajar secara objektif dan hasil evaluasinya menjadi lebih akurat. Selanjutnya yaitu model training dan evaluation, di mana tahap ini menjelaskan proses pelatihan dan evaluasi model yang dikemas dalam sebuah fungsi bernama evaluate_model. Model pertama-tama dilatih menggunakan data latih melalui perintah model.fit, kemudian dapat dilakukan pengujian menggunakan data uji untuk menghasilkan prediksi. Untuk mengukur sejauh mana keakuratan model tersebut, digunakan beberapa metrik evaluasi seperti accuracy score untuk melihat persentase prediksi yang benar secara keseluruhan, serta classification report untuk melihat detail nilai precision, recall, dan advanced score. Selain itu, ditampilkan pula confusion matrix dalam bentuk heat map menggunakan pustaka Seaborn. Visualisasi ini sangat membantu untuk melihat secara detail kategori mana saja yang berhasil diprediksi dengan benar oleh model dan kategori mana yang sering mengalami kesalahan prediksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya, kami melatih model pertama menggunakan algoritma logistic regression. Model diinisialisasi dengan parameter max iteration sebanyak 2000, artinya kita memberi model cukup ruang untuk melakukan iterasi hingga menemukan titik konvergensi yang optimal. Hal ini penting mengingat dataset kita cukup kompleks dengan banyak genre musik. Cara kerja logistic regression sendiri adalah dengan menghitung probabilitas sebuah data masuk ke kelas tertentu menggunakan fungsi sigmoid. Sehingga model ini sangat cocok untuk masalah klasifikasi seperti yang kami lakukan. Lanjut. Model kedua yang kami gunakan adalah random forest, yaitu algoritma ensemble yang membangun banyak pohon keputusan secara bersamaan. Kita mengonfigurasinya dengan 3 parameter utama. Pertama ada n estimators dengan nilai 200, artinya model membangun 200 pohon keputusan agar hasilnya lebih stabil dan akurat. Kedua ada class weight balance untuk menghindari bias apabila jumlah data antar genre tidak seimbang. Ketiga random state sebanyak 42 untuk memastikan hasil pelatihan selalu konsisten setiap kali dijalankan ulang. Lanjut. Model ketiga adalah decision tree yang merupakan algoritma paling sederhana di antara yang kami uji. Model diinisialisasi dengan satu parameter, yaitu random state sebanyak 42, untuk memastikan struktur pohon yang dihasilkan selalu konsisten setiap kali program dijalankan. Yang menarik, proses pelatihan decision tree ini selesai hanya dalam waktu 1 detik, jauh lebih cepat dibanding random forest maupun SVM. Lanjut. Selanjutnya yaitu menggunakan model klasifikasi algoritma
KNN. Jadi pada slide ini tuh dijelaskan proses pelatihan model klasifikasinya itu menggunakan algoritma KNN. Algoritma ini tuh bekerja dengan cara mencari sejumlah tetangga terdekat dari suatu data baru. Kemudian kelas berdasarkan mayoritas tetangga tersebut. Pada model ini digunakan parameter N-networks-nya yaitu adalah 7, yang berarti sistem akan mempertimbangkan 7 data terdekat sebelum memprediksi prediksinya. Setelah model diinisialisasi, proses pelatihan dilakukan melakukan fungsi yaitu X-train dan juga Y-train agar model dapat mempelajari pola dari data latih. KNN termasuk algoritma yang sederhana karena tidak membangun model yang kompleks, melainkan menyimpan data trainingnya untuk digunakan saat proses prediksi. Berdasarkan hasil eksekusinya, proses training berjalannya sangat cepat, yaitu kurang dari 1 detik. Next. Lalu selanjutnya itu menggunakan algoritma support vector machine yaitu SVM. Jadi pada slide ini tuh membahas algoritma support vector machine atau SVM yang digunakan untuk klasifikasi genre musiknya. Model yang dibangun itu menggunakan kelas CFC dari library Scikit-learn dan juga parameternya itu ada kelas weight-nya yaitu sama dengan balance. Parameter ini tuh berfungsi untuk menangani ketidakseimbangan jumlah data pada setiap kelas sehingga modelnya tetap dapat mempelajari kelas minoritas secara lebih adil dan juga tidak bias terhadap kelas mayoritasnya. Nah, SVM ini tuh bekerja dengan cara mencari hyperplane dan juga atau batas pemisah terbaik antar kelas agar jarak antar data dan juga batas pemisahnya menjadi maksimal. Maka setelah model dibentuk, proses pelatihannya dilakukan menggunakan fungsi svm.fit yaitu X-train dan juga Y-train-nya dibandingkan algoritma lainnya. Jadi untuk SVM ini membutuhkan waktu komputasinya paling lama yaitu sekitar 2 menit 37 detik karena proses optimasi dalam mencari batas pemisah terbaik cukup kompleks. Next. Lalu selanjutnya yaitu menggunakan algoritma Gaussian naive Bayes, yaitu dijelaskan untuk penggunaan algoritma Gaussian naive Bayes ini tuh untuk proses membangun library skill naive Bayes-nya dan dilatih menggunakan metode fit. Dan pada data training ini tuh algoritma ini bekerja berdasarkan teorema Bayes-nya dengan asumsi bahwa setiap fitur bersifat independen dan juga memiliki distribusi normal atau Gaussian-nya. Dengan pendekatan probabilitas, modelnya akan menghitung kemungkinan suatu data termasuk ke dalam kelas tertentu lalu memilih probabilitas tertinggi sebagai hasil prediksi. Kelebihan dari algoritma ini itu adalah proses perhitungannya yang cepat, ringan, dan juga tetap efektif meskipun menggunakan data dalam jumlah terbatas. Oleh karena itu, algoritma ini sering digunakan untuk klasifikasi data yang membutuhkan efisiensi komputasi. Next. Baik, selanjutnya adalah dievaluasi akurasi. Nah, pada tahap ini tuh seluruh model machine learning yang telah dibangun itu dikumpulkan ke dalam dictionary agar proses evaluasi itu dapat dilakukan secara otomatis menggunakan perulangan. Jadi, setiap model itu akan melakukan prediksi terhadap data testing, kemudian hasil prediksi tersebut itu dibandingkan dengan data asli menggunakan akurasi skor untuk mengetahui tingkat ketepatan model dalam melakukan klasifikasi genre musiknya. Nah, untuk hasil seluruh evaluasi itu kemudian disusun ke dalam bentuk data frame sehingga memudahkan proses analisis dan juga perbandingan performa antar model. Next. Nah, bisa kita lihat di sini di perbandingan evaluasinya akurasi ini tuh diperoleh bahwa model decision tree sendiri itu menghasilkan akurasi tertinggi sebesar 0,998% atau sekitar 99,85%. Jadi hasil itu menunjukkan bahwa hampir seluruh data itu berhasil diprediksi dengan benar oleh model tersebut. Jadi posisi berikutnya itu ditempati dengan Gaussian naive Bayes dengan akurasi sebesar 90,99%. Kemudian random forest sendiri itu sebesar 80,69%, sementara itu model SVM dan juga logistic regression itu berada pada performa menengah, dan juga KKN itu memperoleh hasil akurasi paling rendah yaitu sekitar 25%. Next. Nah, jadi di model terbaik dalam penelitian ini itu adalah decision tree. Jadi alasan utama kami memilih model ini itu karena mampu memberikan performa klasifikasi yang paling tinggi dibandingkan seluruh algoritma lainnya. Nah, di decision tree sendiri itu bekerja dengan membangun struktur pohon keputusan berdasarkan pola-pola penting pada data, sehingga model ini tuh dapat memisahkan setiap genre musik itu secara lebih detail dan juga spesifik. Dan model ini tuh cocok digunakan pada dataset yang memiliki banyak variasi karakteristik audio karena dia tuh mampu mempelajari hubungan antar fitur dengan baik gitu. Selain itu, decision tree itu juga memiliki beberapa keunggulan lain yang mendukung pemilihan model. Jadi yang pertama, model ini tuh nggak membutuhkan asumsi distribusi data tertentu sehingga dia tuh lebih fleksibel dibandingkan dengan Gaussian naive Bayes yang mengasumsikan data itu berdistribusi normal. Walaupun random forest-nya itu merupakan pengembangan dari decision tree itu sendiri, di pengujian ini performa decision tree justru lebih bagus gitu karena dia tuh menunjukkan pola datanya dataset
genre musiknya itu yang digunakan dapat dipelajari dengan sangat baik gitu ya, hanya dengan satu pohon keputusan tanpa perlu kombinasi banyak pohon. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa decision tree sendiri merupakan model yang paling optimal dan juga efektif untuk digunakan dalam klasifikasi genre musik pada pengujian ini karena memiliki tingkat akurasi yang tertinggi. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami melalui progres 2. Untuk sejauh ini kami hanya membangun modelnya terlebih dahulu. Untuk progres selanjutnya kami akan mempertimbangkan kembali model-model lainnya dan juga merevisi beberapa beberapa kategori atau beberapa label yang ingin diprediksi. Sekian, terima kasih.